Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita lanjutkan kajian kita fikih waris atau al-faraid, dan kita masih pada halaman yang ke-11, yaitu pembagian ahli waris berdasarkan cara mendapatkannya. Jadi kalau yang dimaksud dengan cara mendapatkannya itu kan dua. Al-irsu bil fardi wal irsu bit taksib. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan al-irsu bil fardi? Yang masih ingat kemarin? Ya, mendapatkan waris dengan nilai tertentu yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Yang kedua, al-irsu bil taksib, mendapatkan harta waris tanpa nilai tertentu. Atau dia mendapatkan sisa. Kalau sisanya semua, ya dapat semua. Kalau sisanya banyak, ya dapat banyak. Kalau sisanya sedikit, ya dapat sedikit. Kalau sisanya nol, ya dapat nol. Nggak dapat sama sekali. Nah, kemudian adapun pembagian ahli waris berdasarkan cara mendapatkannya, kemarin sudah kita bahas nomor 1 dan nomor 2, yaitu ahli waris yang mendapatkan waris dengan cara pertama saja, yaitu pasti dapat data tertentu, dapat sekian, 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 sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan harta waris dengan mendapatkan sisa saja. Cara dia mendapatkan waris dari cara yang kedua saja, tidak ada yang lain. Nah, golongan yang ketiga adalah ahli waris yang mendapatkan waris kadang dengan cara pertama dan di waktu lain dengan cara yang kedua. Bisa jadi di suatu kasus tertentu dia mendapatkan jatah tertentu. Dan bisa jadi di situasi kondisi yang lain dia mendapatkan sisa. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapakah mereka itu? Saya ulangi ya. Golongan yang ketiga kadang dapat nilai tertentu, kadang dapat sisa, tapi tidak bisa digabung. Karena nanti yang nomor 4 digabung. Kadang dapat sisa, kadang dapat nilai tertentu, kadang dapat sisa, dan bisa jadi dapat dua-duanya. Itu yang nomor 4. Adapun yang nomor 3, kalau enggak 1 ya 2, kalau enggak 2 ya 1. Siapakah mereka? Al-bintu. Nah, bintu apa artinya? Anak perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak perempuan. Anak perempuan ini bisa jadi suatu ketika dia mendapatkan nilai tertentu saja, setengah atau 2/3 misalkan. Dan di kasus yang lain dia mendapatkan sisa. Contoh, ya. Contoh di sini ada mayit. Apa artinya mayit? Orang yang meninggal.
Nah, mayit ini punya anak. Yaitu al-bintu. Anak perempuan kandung. Dan mayit ini punya bapak al-abu atau abun. Punya ayah kandung. Nah, berdasarkan penghitungan pada ahli waris, ngitungnya dari mana? Dari yang dapat nilai tertentu dulu, ya. Dari sini bisa diketahui dari anak perempuan dulu dia dapat setengah. Anak perempuan dapat setengah. Ada nilainya, ketok setengah atau separuh. Ya. Sisanya nanti dipek sama abun. Jadi mayit meninggalkan anak perempuan dan ayah sebagai ahli waris cuma 2 misalkan. Nah, tapi kalau kita lihat di sisi al-bintu, anak perempuan kandung, maka dia dapat setengah, maka ini adalah cara mewarisi yang pertama, al-irsu bil fardi, yaitu mendapatkan harta waris dengan nilai tertentu yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hal ini al-bintu dapat setengah. Jadi misalkan mayit ini meninggalkan harta 1 miliar misalkan. Berarti al-bintu dapat berapa? Dapat 500 apa? Ribu apa juta? Juta, ya. Nah, jelas ya. Nah, kemudian al-bintu ini kadang-kadang di situasi kondisi tertentu dia mewarisi dengan cara yang kedua, al-irsu bit taksib. Dia mendapatkan sisa, sudah nggak dapat setengah lagi, nggak dapat 2/3 lagi, tapi dapat sisa. Kapan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang merubah posisinya sebagai asobah, pendapat sisa. Jadi kan artinya asalnya al-bintu anak perempuan itu dapat jatah tertentu. Tapi kalau ada laki-laki yang selevel dengannya, maka dia berubah posisi menjadi dapat sisa. Nah, misalkan, ya, mayit meninggal, kemudian ahli warisnya adalah al-bintu, anak perempuan. Pertanyaannya, laki-laki yang selevel dengan al-bintu siapa? Anak laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Hah? Al-ibnu. Nah, al-ibnu anak anak laki. Al-bintu anak perempuan, kandung. Nah, al-bintu tadi yang dapat setengah gara-gara ada mu'assib. Jadi dengan adanya anak laki-laki ini merubah posisi al-bintu, seharusnya dapat jatah tertentu, akhirnya dapat sisa gara-gara ada al-ibnu. Gara-gara ada anak laki. Pertanyaannya, jatahnya berapa? Sisa. Ya sisa. Sisanya 2/1. Berarti harta waris dibagi dengan jatah anak. Jadi anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Pokoknya 2/1. Jatahnya anak laki-laki 2, jatahnya anak perempuan 1. Misalkan mayit meninggalkan uang 30 juta. Misalkan saja. Nah, maka dibagi jumlah jatah anak. Laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki ada 2, perempuan ada 1. Berarti berapa jatahnya ini? 3, ya, dibagi 3. Nah, dibagi 3. Berarti sama dengan berapa? 10 juta. Anak laki-laki dapat 2, berarti 2 kali 10 dapat 20 juta. Anak perempuan dapat berapa? 10 juta. Ngerti nggih? Itulah firman Allah Subhanahu wa taala,
pada surat An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain." Nah, ini pada awal ayat ya. Yang maknanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian harta waris untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Yang kemarin pada kita baca itu, jadi Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat bahwasanya jatahnya anak laki-laki itu 2 kali dari jatah anak perempuan. Pokoknya jatahnya laki-laki 2 kali lebih banyak daripada anak perempuan. Nah, ini kan laki-laki 1, perempuan 1 gitu ya. Nah, misalkan perempuan ada 2 misalkan. Ada 2 orang. Laki-laki ada 1 orang. Berarti jatahnya dibagi berapa? 4. Kenapa Pak 4? Karena laki-laki jatahnya 2, 2 kali 1 ya 2. Anak perempuan 1. 1 kali 2 orang 2. Berarti 30 juta bagi berapa? Bagi 4 ya. Bagi 4. Berarti berapa? 30 bagi 4. 7.500.000. 7.500.000. 7,5 juta. Berarti anak laki-laki dapat berapa 1 orang? Gangsal ulas 15 juta. Anak perempuan masing-masing dapat berapa? Belum? 7,5 gang. Nah, gitu nggih. Insya Allah bisa nggih. Nah, pokoknya seperti itu. Misalkan anak laki-laki ada 10. Anak perempuan ada 20 misalkan. Misalkan saja. Berarti ada berapa jatah ini? 40. Lah, kalau mau nggih insyaallah nggih. Nah, itulah posisi anak perempuan. Bisa jadi dia mewarisi dengan nilai jatah tertentu, atau kadang bisa mendapatkan asobah, mendapatkan sisa, karena ada yang memindahkan dia ke posisi penerima sisa. Ya, apa sih? Nah, insya Allah masih bisa mengikuti ya. Nah, itu yang pertama al-bintu, yang bisa pindah dari 1 ke 2 atau 2 ke 1. Yang kedua adalah bintul ibni. Apa artinya bintul ibni? Anak perempuannya anak laki-laki. Jadi posisinya di mana? Di bawahnya bintun apa di bawahnya ibnun? Di bawahnya ibnun. Saya tulis apa di sini? Saya tulis bintun, ya. Jadi bintul. Nah, itu jadi mayit punya anak laki-laki kandung, anak laki-laki kandung punya anak perempuan kandung. Dalam putu, nggih. Cuma kalau putu saja kurang menjelaskan karena putu kan ada 4. Ada anak laki-lakinya anak perempuan, ada anak perempuannya anak perempuan. Ada anak laki-lakinya anak laki-laki, ada anak perempuannya anak laki-laki. Nah, gitu ya. Nah, bintun ini dapat berapa? Kalau dia sendirian kayak bintun dan tidak ada yang menghalangi, maka dia dapat setengah. Gitu ya. Berarti cara yang mana? Yang 1 apa 2? Cara A atau cara B? Cara A, gitu ya. Jadi misalkan al-ibnu ini sudah meninggal terlebih dahulu, wis dhisiki enggak ada. Al-bintu ini bibitnya ini juga sudah meninggal lebih dahulu, enggak ada misalkan. Mayit ahli warisnya cuma 1. Bintul ibni sama ayahnya misalkan.
maka bintul ibni dapat setengah. Yaitu dengan cara A ya di situ. Tapi kalau ada laki-laki yang selevel dengannya, kayak ini tadi, maka posisinya berubah dari A ke B. Pertanyaannya, siapa laki-laki yang selevel dengan bintul ibni? Iya, jadi samawan. Anak laki-lakinya anak laki anaknya mana? Anaknya ini juga. Nah, berarti ibnin. Berarti hubungannya ibnin dengan bintu ibnin apa? Saudara. Ya, saudara seayah atau saudara kandung. Ya. Saudara seayah bisa kalau ibunya beda, tapi kalau ibunya sama berarti saudara kandung. Maka kalau ada ibnin, maka bintul ibni tadi yang bisa dapat setengah, akhirnya dapat sisa, yaitu 2:1 kayak tadi. Nah, apa nih? Ada pertanyaan sampai sini? Laki-laki itu mewarisi pendapatan ayahnya dan 2/3. Jadi mayit kan meninggal dunia, mayit kan sudah mati. Mayit meninggalkan harta. Setelah dikurangi pengurusan jenazah, utang, wasiat dan sebagainya itu, hartanya tinggal berapa? Nah itu dilihat siapa saja ahli warisnya. Kalau ada anak perempuan saja, anak perempuan dapat setengah. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka 2:1. Nah, ini kan masih bahas anak perempuan sama anak perempuannya anak laki-laki. Belum bahas yang anak laki-laki, belum. Nanti anak laki-laki itu asoba, dapat sisa. Ya. Nah, kemudian golongan yang ketiga ini, yang selanjutnya adalah al-ukhtu asyaqiqatu. Apa artinya al-ukhtu asyaqiqatu? Apa? Saudari perempuan, ya. Pokoknya itu bahasa kita saja, saudari perempuan, bisa kakak, bisa adik kandung. Jadi misalkan mayit nggak punya anak misalkan, ya. Misalkan mayit nggak punya anak, tapi dia punya misalkan paman atau ibu misalkan, dan ada saudari perempuan juga. Jadi misalkan ada ada paman, misalkan, dan ada saudari perempuan. Maka saudari perempuan ini kayak tadi dapat setengah. Kalau dia sendirian dan ada yang menghalangi dapat setengah. Berarti kalau dapat setengah, cara dia mewaris dari mayit pakai cara A atau cara B? Cara A. Tapi kalau ada laki-laki yang selevel dengan dia, maka dia berubah dari cara A ke cara B. Siapa yang selevel dengan al-ukhtu asyaqiqatu? Saudara kandung. Siapa? Al-akhu asyaqiqu. Ya. Saudara laki-laki kandung, tak singkat sin gitu aja. Ya. Nah kalau ada laki-laki atau saudara laki-laki kandung, maka jatahnya bukan setengah lagi, tapi sisa. Kemudian dia mendapatkan 2:1 tadi. Ya, kalau nggak ada yang menghalangi. Nah kemudian yang terakhir al-ukhtu li'ab.
saudari seayah. Kata dia kalau ada yang menghalangi sendirian dia, maka dapat setengah. Tapi kalau ada yang selevel siapa? Al-ahuliat, saudara seayah. Maka jatahnya mendapatkan sisa 2/1. Sampai sini? Boten saudari seayah niku dulur, adik atau kakak. Cuma bapak podo, ibu beda. Itu seayah. Nah, kalau saudari seibu, ibu podo, bapak beda. Nah, ngoten. Oke. Ada lagi. Lanjut ya. Hapus. Nah itu tadi kelompok yang ketiga yang mewarisi dengan cara A dan cara B. Tapi salah satu saja nggak bisa dikumpulkan. Nah cara yang keempat bisa jadi dia mendapatkan waris dengan cara A. Bisa jadi mendapatkan waris dengan cara B. Dan bisa jadi mendapatkan waris dengan dua-duanya sekaligus. Oleh karo-karuni. Ini kelompok yang keempat. Siapa dia? Yaitu al-abu, ayah, kandung, dan al-jaddu li'ab, bapaknya bapak. Bapaknya ibu tidak termasuk ahli waris. Nah. Sama seperti ini ya. Bapaknya bapak. Ya contoh saja. Kapan bapak mewarisi dengan cara yang pertama? Cara A. Dapat nilai tertentu. Ya, jadi ada abun di sini. Kemudian ada ibnun. Nah, antara anak laki-laki kandung ibnun dengan abun ayah kandung itu sama-sama bisa mendapatkan asobah. Cuma yang mendapatkan asobah, yang mendapatkan sisa itu cuma satu level saja atau satu golongan saja. Nah, karena sisanya sudah didapatkan oleh ibnun, maka bapaknya nggak bisa mewarisi sisanya, tapi dia menjadi ashabul farad, mendapatkan nilai tertentu saja sebanyak 1/6. Berarti sisanya dipek ibnun. Pertanyaannya berapa punya ibnun? Ini kan harta mayit. Ada bapak, ada anak. Didulukan bapak ngitungnya karena bapak ashabul furud. Ya. Maka bapak di sini dapat 1/6. Sisanya dipek anak. Berapa sisanya? Hah? 5/6. Banyak mana? 1/6 dengan 5/6? Banyak 5/6. Ya, karena itu dapat sisa. Bisa jadi dapat semuanya. Bisa jadi dapat banyak. Bisa jadi dapat sedikit. Bisa jadi dapat 0. Tergantung sisanya seberapa. Nah karena ini ada di bapak saja. Maka anak dapat sisanya 5/6. Dari harta waris. Nah lanjut. Tapi di suatu kasus tertentu. Ayah ini atau abon ini bisa mendapatkan dua-duanya. Cara A dan cara B juga. Nah, misalkan mayit meninggal. Kemudian meninggalkan ayah. Meninggalkan 2 bintun. Nah, gini aja tulisnya. 2 anak perempuan.
Dan juga meninggalkan keliru. Meninggalkan anak perempuan saja, satu. Maka di sini anak perempuan, karena satu orang dia mendapatkan setengah. Ya, setengah. Karena dia sendirian. Bapak dia mendapatkan 1/6. Jatahnya bapak 1/6. Nah, pertanyaan saya, satu bagian yang utuh, kalau dikurangi 1/6, kemudian dikurangi 1/2, kira-kira ada sisanya apa? Tidak ada. Berapa sisanya? Berapa sisanya? Yang Pak Guru Matematika? Jadi gini, satu bagian dikurangi 1/6. Hasilnya berapa? Dikurangi 1/2. Atau pakai persamaan apa itu ya? Satu dikurangi 1/6 ditambah 1/2. Berarti ini disamakan dulu. Satu dikurangi 1/6 tambah 3 ya. Ngerti nggih? Sama dengan 1 dikurangi 4/6. Sama dengan 6/6 dikurangi 4. 6/6 dikurangi 4/6. Itu berapa? 2/6. Diteranakan jadi 1/3. Ngerti nggih? Berarti hartanya mayit setelah diambil anak perempuan setengah, diambil bapak berapa? 1/6. Masih sisa, ada sisanya. Sisanya berapa? 1/3. Pertanyaannya 1/3 ini punya siapa? Dikembalikan pada bapak, karena bapak bisa mewarisi secara jatah tertentu A dan juga B. Jadi dia dapat plus. Ya. Sudah dapat 1/6, juga dapat sisa. Berarti sisanya dikembalikan kepada bapak. Nah, oke. 1/3 tambah 1/6 berapa? Setengah. Nah, setengah ya. Nah, setengah. Ya, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik sholat itu sholatnya Nabi Dawud ya. Hah? Bukan, sholat juga, sholat malam juga. Setengahnya tidur, 1/3-nya bangun, 1/6-nya istirahat. Berarti setengah ditambah 1/3 ditambah 1/6 berapa? Setengah malam ditambah 1/3 malam ditambah 1/6 malam berapa? 1. Pinter Nabi ya. Nabi pinter apa ngitungnya cepat nggih. Nah, kita carikan hadisnya ini. Nih. Kata Rasulullah SAW, ahabbus sholati ilallahi sholatu Dawud. Sebaik-baik sholat, sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholatnya Nabi Dawud. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu. Sholat malamnya Nabi Dawud itu bagaimana? Setengah malam beliau tidur, kemudian 1/3 malam beliau ibadah, ya, sholat, dan 1/6-nya tidur lagi, istirahat. Berarti kan 1 malam, setengah, 1/3, 1/6. Jadinya berapa? 1. Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW pintar hitung. Wayanamu sudusahu, wayasumu yauman, wayuftiru yauman, dan puasanya beliau adalah puasa sehari
dan buka sehari. Puasa Daud. Nah, itu apa namanya? Cara mewarisi bapak. Nah, ini dengan demikian kita telah pelajari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini selanjutnya ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan? Siapa sih? Nah, kita lanjutkan ke jatah-jatah tertentu dalam waris. Nah, kita mempelajari lagi al-fardu. Al-fardu di sini maksudnya bukan salat fardu, tidak. Tapi jatah tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk ahli waris. Jadi nilai jatah dengan nilai-nilai tertentu itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada berapa kemarin? Ada berapa? 6. Berapa saja? Setengah, terus seperempat, terus seperlapan. Nah, seperlapan ya. Terus 2/3, terus sepertiga, terus seperenam. Nah, inilah jatah-jatah waris yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperlapan, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperenam. Ya, ini yang disebutkan. Oke. Cara menghafalkannya gampang, setengah. Ini setengahnya adalah seperempat. Setengah seperempat adalah 1/8. Kemudian 2/3. Setengahnya 2/3, 1/3. Setengahnya 1/3 adalah seperenam. Nah, sekarang kita mulai membahas ini secara detail. Nah, yang pertama, siapa saja yang bisa mendapatkan setengah? Ya. Siapa saja yang bisa mendapatkan jatah waris setengah harta yang ditinggalkan mayit? Setengah itu sedikit atau banyak? Banyak, ya. Kalau misalkan hartanya mayit 1 triliun, setengahnya berarti berapa? Teman? Setengah triliun. Banyak, ya. Nah, ashabun nisfi. Ahli waris siapa saja yang mendapatkan setengah? Bisa panjenengan lihat pada halaman 11 sebelah kiri, agak ke atas, agak tengah itu. Yang pertama adalah di sini disebutkan az-zawju. Apa artinya az-zawju? Suami. Suami bisa jadi dapat setengah, gitu ya. Tapi nanti dalam kondisi lain itu bisa jadi dapat seperempat, gitu ya. Nah, cuma kita bahas dulu. Yang berpotensi dapat setengah itu siapa saja? Yang pertama az-zawju, suami. Yang nomor 2, sinten niku? Saged ngaos? Al bintu napa ini? Anak perempuan. Nomor 3, bintul ibni. Artinya? Ya, anak perempuannya anak laki. Nomor 4, al-ukhtu asy-syaqiqatu. Apa artinya? Saudari kandung, saudari perempuan kandung. Entah kakaknya, entah adiknya. Meskipun umurnya terpaut jauh tidak masalah. Pokoknya saudara atau saudari kandung. Ya, meskipun umurnya terpaut 30 tahun, selama itu adik perempuannya kandung. Nah, maka ini. Yang terakhir nomor 5 apa?
Al-ukhtu li'ab. Saudari perempuan kandung. Nggih, azan dulu nggih. Azan. Lanjut.
Orang-orang yang mewarisi dengan cara yang pertama tadi, al-irth bil fard tadi, yang dapat setengah cuma 5 orang ini. Sudah hafal belum? 5 orang? Az-zawju, al-bintu, bintu libni, al-ukhtu as-syaqiqatu, al-ukhtu li'ab. Nah, 1 laki-laki, 5 perempuan. Betul nih. 1 laki-laki, 4 perempuan. Totalnya 5. Cuma 5 golongan ini. Berarti selain 5 ini, tidak bisa mewarisi dengan cara A dapat setengah, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Nah, kemudian kita baca di antara ketentuannya. La yumkinu, ya, sini. Nah, bagian sini. Bagian kiri tengah itu. La yumkinu ayyajtami'a isnani min sinfin wahidin fayakhuzani an-niswah. An-nisfu nasibun wahidun min sinfin wahidin. Tidak mungkin 2 orang berkumpul dari satu kelompok ini, satu kelompok ini, ya. Satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6. Ini nggak bisa dihuni oleh 2 orang. Tapi kalau 2/3 nanti bisa. Ya. Al-makna la yashtariku isnani fin nisfi. Maksudnya tidak ada orang yang berserikat dalam setengah, tidak ada. Ya. Misal contoh, bintani la yashtarikani fin nisfi, 2 orang anak perempuan tidak bisa berserikat dalam setengah. Nah, nanti kan misalkan kalau nenek misalkan al-jaddatu, ada ibunya ibu, ada ibunya ayah. Kalau ada 1 nenek, dia dapat 1/6. Kalau neneknya ada 2, 1 ibunya ibu, 1 ibunya ayah, dapat berapa? 1/6 dibagi 2. Berarti 2 orang nenek berserikat dalam 1/6 ini. Gitu ya. Kan itu. Tapi kalau setengah nggak bisa. Atau misalkan 1/8. 1/8 ini jatahnya istri. Kalau mayat punya anak. Nah terus kalau istrinya ada 3 misalkan. Ya 1/8 dibagi 3 orang. Maka 3 istri berserikat dalam jatah 8 bagi 3 orang. Tapi kalau setengah nggak bisa. Setengah ini azauju dewean dapat setengah bisa. Karena zauju ini apa suami nggak mungkin ada 2 ya. Suami ada berapa? 1, nggak mungkin ada 2. Al-bintu 2 orang. Al-bintu anak perempuan. Kalau dia sendirian, maka dapat setengah. Kalau nanti ada 2 orang nggak dapat setengah lagi, tapi 2/3 dibagi 2 orang. Kalau ada 10, 2/3 dibagi 10 orang. Berarti ini cuma bisa dihuni oleh 1 orang, tiap nomor ini. Begitu pula dengan bintul ibni, al-ukhtu as-syaqiqatu, al-ukhtu li'ab. Ini kalau ada dan tidak ada yang menghalangi dan tidak ada yang merubah posisinya untuk mendapatkan sisa, maka dia mendapatkan setengah kalau dia sendirian. Tapi kalau ada yang menemani, misalkan ada 2 anak perempuan, maka berpindah dari setengah mendapatkan 2/3. Begitu pula dengan anak perempuannya anak laki-laki. Maka kalau sendirian dapat setengah. Tapi kalau ada 2 atau lebih, maka berserikat dalam 2/3 dan seterusnya sampai nomor 5. Contoh saja langsung ya. Tidak bingung. Nah. Mayit meninggal. Ahli warisnya adalah az-zawju. Kalau disebut az-zawju berarti mayitnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya. Kemudian mayit ini juga punya al-ukhtu as-syaqiqatu.
Suami dapat berapa? Karena memang tidak punya anak, dapat berapa? Setengah. Mayit dapat setengah. Kemudian al-ukhtu asyiqatu, karena dia sendirian, nggak ada menghalangi, misalkan nggak ada yang lain, maka al-ukhtu asyiqatu dapat berapa? Setengah. Ya, dapat setengah. Berarti hartanya mayit bisa berapa? Bisa berapa? Bisa 0, pas ya. Tapi nanti kalau ada anak perempuan, ini nggak ada misalkan, adanya anak perempuan, maka anak perempuan dapat setengah, suami nggak dapat setengah tapi dapat seperempat, berarti masih ada sisa. Ya. Tapi kalau ada ini maka bisa diberikan kepada sebenarnya al-ukhtu syaqiqah. Nah, nanti kalau nggak salah itu asal bemal goir atau gimana tadi ya. Itu oke? Saya ulangi lagi. Mayit meninggal. Ahli warisnya cuma 2 dan tidak punya anak. Ahli warisnya dia cuma suami saja sama saudari perempuan saja misalkan. Maka suami dapat berapa? Karena suami termasuk orang yang dapat setengah, berarti dapat setengah. Kemudian saudari perempuan juga termasuk golongan yang dapat setengah, dia juga dapatkan setengah. Jadi harta mayit habis, selesai, ya? Selesai. Tapi nanti beda lagi kalau ada yang menghalangi ini. Jadi kasusnya kan cuma ada suami dan saudari perempuan saja. Ya? Tambah muter-muter, betul? Ini dulu ya, biar nggak pusing ya. Saya bagikan yang sudah mengumpulkan dan tak kasih tugas baru. Ya. Enggak tolong, ya dulu. Lukman. Itu saya Pak. Zul, Pak Misran. Oke. Ada niku, ada tugas kemarin wonten, kalau betul. Nih. Jenengan yang mau apa? 6 gitu berarti. Yang sekarang ini oke, niki 5. Mau ngambil yang 6 sekarang ini. Ada lagi? 45 wonten. 5. 4. Sampun? Oke. Sampun ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sekian. Kalau ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada kesalahan, maka dari saya pribadi mohon dimaafkan. Ya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.